Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 24. 1 tahun telah berlalu. Saat ini Amar sedang berdiri di depan cermin dengan Ilyas yang sedang memasangkan sorban putih di atas kepalanya itu. Sudah, ucap Ilyas seraya menepuk pundak sepupunya itu. Sementara Amar sendiri tersenyum di balik cermin itu. Tidak lama kemudian Yusuf datang membawa jas putih yang harus dikenakan oleh Amar. Perfect, gumam Yusuf yang melihat penampilan Amar. Semoga kamu bisa menjadi imam yang baik, soleh, dan juga mampu membimbing istri serta anak-anakmu menuju jalan Allah. Amin, ucap Ilyas dengan tulus. Amin. Amar maupun Yusuf menjawab secara bersamaan saat tersadar mereka berdua langsung tertawa. Tok tok tok. Nak, sudah siap belum? Tanya Hamis dari balik pintu kamar sang putra. Bismillah, aku sudah siap ya, saut Amar. Ayo kalau gitu, ajak Yusuf dengan tidak sabarnya. Dengan dituntun Amar keluar dari kamarnya menuju masjid yang berdiri gagah di aula pesantren tersebut. Masjid yang dulu digunakan oleh Hamis untuk mengikat sang Uma, sekarang ia gunakan juga untuk mengikat nama seseorang. Dok, kamu yakin? Tanya Naina pada calon menantunya itu. Bismillah, aku yakin Uma, saut perempuan itu dengan penuh keyakinan tersebut. Tapi Naina sedikit ragu akan orang tua dari calon istrinya yang tidak menyetujui pernikahan putrinya. Bahkan dirinya harus memakai wali dari Hakim KUA untuk menikahkannya itu. Entah bagaimana cara calon menantunya itu mendapatkan tanda tangan surat perwakilan wali pernikahan tersebut. Uma gak usah khawatir dengan orang tuaku, ucap gadis tersebut yang berusaha menenangkan calon ibu mertuanya itu. Tapi kamu masih ada waktu bila ingin membatalkan pernikahan ini. Uma gak mau hanya karena ingin membantu Uma. Kamu harus sakit hati dengan sikap Amar nantinya kepadamu, nak. Naina menjadi tidak tega bila harus mengorbankan gadis baik ini untuk anaknya yang masih terbilang terpaksa akan pernikahan ini. Kilas balik 1 tahun yang lalu. Sudah seminggu Amar tidak melihat gadis itu masuk kuliah. Setelah terakhir kalinya Amar melihat Mikaela berada di seberang kafe tersebut. Hari-hari Amar lalui seperti biasa. Hingga suatu hari sang Uma menelponnya dan menanyakan keputusan yang pernah dirinya buat. Setelah pembatalan lamaran yang pernah dirinya lakukan dulu. Dan lagi-lagi karena keraguannya, Amar menunda apa yang sudah mereka sepakati waktu dulu. Amar meminta sedikit waktu lagi untuk pergi mondok guna meyakinkan hatinya yang dilema tersebut. Naina hanya bisa menghela nafasnya saat itu dan mengizinkan anaknya untuk kembali mondok. Akhirnya Amar lebih memilih meliburkan dulu kuliahnya dan mondok di sebuah pesantren kenalan sang ayah. Amar merasa ilmu-ilmu agama yang ia pelajari dulu sudah mulai hilang dari dirinya. Itu sebabnya Amar meminta sedikit waktu untuk mondok kembali. Amar pergi ke rumah Intan guna memberitahukan sekaligus berpamitan pada Intan serta Nadia bila dirinya akan pergi mondok di sebuah pesantren milik teman sang ayah. Pada awalnya Nadia tidak menyetujui keputusan yang kakaknya itu beri. Dirinya menentang keras kakaknya yang ingin menimba ilmu kembali di sebuah pondok. Nadia merasa bila sang kakak pergi, lalu bagaimana dengan dirinya? Inilah yang Amar takutkan. Dirinya takut tidak tega bila harus meninggalkan Nadia dalam kurung waktu yang tidak ditentukan. Namun Intan berusaha meyakinkan bila Nadia akan baik-baik saja dan Amar tidak usah khawatir tentang itu. Dengan rasa tidak teganya, akhirnya Amar pergi meninggalkan Nadia yang meraung akan kepergiannya itu. Dengan keteguhan hati Amar melangkahkan kakinya ke sebuah pondok yang pernah dirinya singgahi sewaktu remaja dulu. Kini dirinya berdiri kembali di sini untuk mengajar dan belajar lagi tentang ilmu agama yang pernah ia ajari dari pondok milik Hamis dulu. Bismillah, gumam Amar. Setelahnya dirinya mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam pondok tersebut. Dan ternyata di sana sudah ada Pak Yai yang sudah menunggu dirinya tersebut. Assalamualaikum Pak Yai, ucap Amar seraya menyalimi tangan keriput tersebut. Waalaikumsalam, akhirnya kamu datang juga nak? Enggak Pak, ngapunten kalau kula merepotkan panjenengan, ucap Amar dengan perasaan sungkannya. Nggak ada kata merepotkan, untuk anak yang berniat belajar ilmu agama di sini, kita semua sama-sama belajar nak, saut Yai tersebut seraya menepuk pundak Amar dengan lembut. Sungguh saat mendengar itu Amar menjadi teringat sang ayah sambung yang sudah rela membesarkan dirinya tanpa rasa pilih kasih terhadap anak-anak kandungnya. Namun apa yang dirinya perbuat malah bikin malu dengan membatalkan lamaran yang sudah dibuat oleh keluarganya untuknya. Padahal keluarganya hanya ingin yang terbaik dengannya saja. Ya Allah, betapa jahatnya dirinya ini
yang telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah kau berikan padaku. Jerit Ammar di dalam hatinya. Semua bisa diperbaiki selagi Anda rasa ingin memperbaiki. Seakan paham apa yang dirasa oleh Ammar, Pak Yai tersebut mencoba memberi sedikit masukan untuk Ammar. "Naam Pak Yai," sahut Ammar. Setelahnya Ammar dibawa oleh salah satu ustadz yang berada di sana untuk beristirahat dulu di asrama para ustadz yang sudah disediakan oleh pihak pesantren. 6 bulan berlalu, Ammar mengajar di pondok tersebut. Banyak hal yang Ammar pelajari dari pondok itu. Hingga suatu malam akhirnya Ammar mendapatkan jawaban apa yang dirinya butuhkan. Dengan keteguhan hatinya, Ammar mencoba menelpon sang Uma dan memberitahukan tentang keputusannya tersebut. "Assalamualaikum Uma," sapa Ammar dari seberang sana. "Waalaikumsalam, ada apa nak?" tanya Nainah pada sang anak. "Ammar ingin memberitahu keputusan Ammar." Dengan sedikit ragu-ragu, Ammar mulai menyampaikannya. "Oh, tentang itu. Memang apa keputusanmu?" tanya Nainah dengan sedikit rasa malasnya. "Insya Allah baik," sahut Ammar. "Yakin kamu?" ejek Nainah. "Uma marah denganku?" tanya Ammar yang mendengar itu. "Menurutmu?" "Maaf Uma, hanya itu yang bisa Ammar katakan." "Insya Allah Ammar siap untuk menikah dengan pilihan Uma," lanjut Ammar. "Yakin akan keputusanmu? Tidak akan menyesal?" tanya Nainah dengan sedikit nada mengejeknya lagi. "Uma, apa?" Berakhir. Maka disinilah Ammar berdiri di depan halaman masjid yang akan menjadi saksi pernikahan dirinya dengan gadis pilihan Nainah. "Bismillah, aku percaya padamu ya Rob," gumam Ammar. "Ayo," ajak Ilyas ke dalam aula masjid di mana semua orang sudah menunggu. Dengan perasaan berdebarnya, Ammar duduk di hadapan penghulu dengan disaksikan banyak orang. Hari ini akan menjadi hari patah hati nasional di pondok tersebut, sebab Gus mereka akan menikah. "Aku udah rela rasanya bila Gus Ammar menikah," celetuk salah satu santri putri. "Kenapa sih Gus? Bukan nikah sama aku aja? Padahal kan aku sudah nyebut namamu di setiap malamku," timpal yang lain. Sudah, aturan kalian itu bahagia karena pernikahan Gus Ammar, bukannya malah bersedih kayak gini," ucap salah satu santri yang sudah cukup senior ini. "Tapi mau gimana lagi Mbak, patah hati ini saat tahu bila Gus Ammar akan menikah." Sementara itu, gadis yang akan dinikahi oleh Ammar sedang duduk mengobrol dengan Amira dan Almaira. Mereka bertiga bila sudah bersama akan lupa dengan segalanya. Contohnya seperti sekarang. Padahal gadis tersebut sebelumnya gugup. Namun saat ini mereka terlihat santai, bahkan bisa dengan mudahnya tertawa tanpa rasa beban yang menyerang gadis itu. Di sisi lain, Ammar sedang duduk mendengar semua perkataan Pak Penghulu sebelum dirinya mengucapkan ijab kabul. Apa yang harus dilakukan setelah ini tentang nafkah-nafkah dan kewajiban lainnya. Ammar menyimaknya dengan seksama. Apa yang diterangkan kepadanya dengan Hamis duduk di sebelahnya. Bersambung, lanjut di episode 25.